Jadi kira-kira seperti ini untuk materi hari ini. Sebelum masuk ke metode iteratif numeriknya, mungkin kita bisa review sedikit mengenai apa itu vektor eigen dan nilai eigen ya. Jadi motivasinya mungkin datang dari matriks A berukuran n kali n gitu ya. Kemudian apakah kira-kira ada vektor tak 0x sehingga memenuhi perkalian antara matriks tersebut terhadap vektor x itu adalah sama dengan perkalian skalar dari vektor itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Oh, sorry. Masih nggak bisa ya. Jadi ini ya, saya rasa Anda sudah mendapatkan materi tentang nilai eigen di mata kuliah aljabar nilai elementer. Jadi terdapat suatu vektor x disebut vektor eigen dari matriks A jika perkalian antara A dan vektor x merupakan perkalian skalar dari x itu sendiri ya. Jadi terdapat suatu konstanta sehingga AX sama dengan lambda X. Kemudian lambda yang memenuhi persamaan tersebut disebut dengan nilai eigen. Kemudian vektor X yang bersesuaian dengan lambda, jadi X yang memenuhi perkalian antara matriks A dengan nilai eigen itu sendiri disebut dengan vektor eigen. Jadi biasanya kalau dalam penulisan ketika ada matriks A, maka penulisan yang biasanya ada dalam aljabar itu adalah pasangan ya, pasangan eigen, gitu ya, pasangan eigen di mana ada lambda, ada x, gitu ya. Jadi maksudnya adalah pasangan eigen ini maksudnya adalah lambda merupakan nilai eigen dari A, kemudian vektor yang bersesuaian dengan nilai eigennya adalah vektor x. Jadi seperti itu ya penulisannya. Oke, contoh cukup simpel ya untuk kita punya matriks yang sedemikian. Misalnya dengan entry 2112 vektor x yang ini ya, itu merupakan vektor eigen dari matriks A ini ya. Kenapa? Karena perkalian antara matriks A dengan vektor X itu adalah vektor 33 ya. Dan 33 ini bisa kita ubah menjadi perkalian skalar antara 3 dan X itu sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu konsep dasarnya. Ini mungkin hanya mengulang sedikit, dan saya memberikan contoh untuk matriks ukuran 2x2. Ya. Untuk 3x3 dan untuk ukuran yang mungkin lebih besar lagi itu kira-kira tekniknya sama seperti itu. Nah, dengan vektor eigen dan nilai eigen seperti ini, jadi kita menjadi penasaran dong bagaimana caranya untuk mencari nilai eigen seperti itu ya. Jadi kita coba telisik dari persamaannya saja. Jika misalkan X merupakan vektor eigen dari A, kemudian lambda itu adalah nilai eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan vektor X. Jadi ini adalah persamaan yang kita punya ya, AX sama dengan lambda X. Nah, lambda itu sendiri kan, ini mungkin, bukan. X ini sendiri kan kita bisa nyatakan sebagai perkalian antara matriks identitas dengan dirinya sendiri kan. Jadi X sama dengan I dikali X. Jadi seperti itu ya.
Misalkan di sini X-nya itu berukuran 1 kali N, N kali 1, kemudian X ini bisa dinyatakan kembali menjadi perkalian antara identitas dengan berukuran N kali N dikali dengan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi AX sama dengan lambda I X, kemudian pindah ruaskan saja A min lambda I X. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita mau tinjau matriks dari A dikurang lambda I. A dikurang lambda I adalah matriks non-invertible. Kenapa nih kira-kira? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Kenapa A min lambda I itu adalah matriks non-invertible? Gak ada yang tahu? Ini dari Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Karena determinannya sama dengan 0, bukan, Pak? Nah, itu leading ke sini ya. Tapi maksudnya kenapa kira-kira A min lambda I-nya itu matriks non-invertible. Jadi maksud saya itu dari sini, dari yang Anda lihat dari sini, dan kemudian dari yang mungkin memenuhi, kenapa saya bisa simpulkan bahwa A min lambda I itu adalah non-invertible. Jadi ketika saya sudah mengetahui penyebabnya apa yang menyebabkan A min lambda I ini non-invertible, maka saya bisa simpulkan bahwa determinan A min lambda I-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi kira-kira dari persamaan ini, mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa A min lambda I itu matriks non-invertible? Atau mungkin saya permudah lagi ya. Jika Anda mempunyai matriks B gitu misalnya, B. Kemudian terdapat X gitu ya, terdapat X sebarang ya, entah atau X0 gitu ya, sehingga menyebabkan BX0 sama dengan 0 gitu. BX0 sama dengan 0. Nah, apa yang bisa menjadi landasan saya untuk menyimpulkan bahwa B ini non-invertible? Hanya dengan melihat BX0 sama dengan 0. Kira-kira apa? Tadi Hafizul yang jawab ya. Oke, sebentar. Gimana? Ada yang mau mengasih pendapat, clue-nya mungkin merefresh sedikit tentang Ale? Oke, mungkin saya coba ini ya, jawablah mungkin. Mungkin saya juga agak miss juga ya. Tadi saya tidak terlalu menekankan mengenai vektor tak nol ya, vektor tak nol. Jadi X itu disebut vektor eigen jika memenuhi ke persamaan ini, kemudian X-nya itu sendiri adalah vektor tak nol. Gitu ya. Jadi ketika saya punya persamaan ini, Bx0 sama dengan 0, dan X0-nya bukan vektor 0, apa yang bisa Anda simpulkan? Oke, mungkin agak di-refresh sedikit ya. Artinya kan ketika X0-nya bukan vektor 0, X0 bukan vektor 0, dan ini menyebabkan
Bx0 sama dengan 0, artinya X0 merupakan solusi non-trivial. Gitu ya. Jadi X0 bukan solusi non-trivial. Kalau solusi trivial itu apa sih? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Solusi trivial. Oke lah. Solusi trivial itu ya ini ya. Solusi trivial itu yang tadi ya, vektor 0 ya. Vektor 0. Jadi kalau misalnya X0 itu adalah vektor 0, yang hanya satu-satunya vektor 0 yang memenuhi demikian, berarti X0 disebut solusi trivial ya. Nah, karena X0 ini adalah solusi non-trivial, maka B non-invertible. Jadi kira-kira seperti itu ya. B non-invertible, kemudian artinya determinan dari B sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini yang permasalahan ini yang menuju kesimpulan bahwa determinan A min lambda I sama dengan 0. Dan ini adalah langkah awal kalian untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks A. Jadi seperti itu ya. Asal mulanya pencarian dari lambda, dari nilai eigen. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut berarti ya. Kalau belum ada. Oke, contoh kita mau coba mencari nilai eigen dari matriks A sama dengan entry-entry-nya 4221. Ini sebenarnya dengan mudah kita bisa lihat ya kalau determinan A sama dengan 0. Ya enggak? Tapi itu bukan suatu jaminan ya bahwa walaupun determinan A-nya 0, tetap saja dia mempunyai nilai eigen ya. Jadi kita coba lihat, mungkin beberapa dari kalian ketika mencari nilai eigen itu start dari lambda I min A. Atau beberapa juga ada yang start dari A min lambda I. Itu saya rasa nggak ada masalah ya, itu bisa Anda gunakan seperti itu ya. Kedua term seperti ini ya. Tapi saya coba pakai A min lambda I. Berarti A min lambda I adalah 4 min lambda, kemudian 2, ya 2, oke, kemudian 2, kemudian 1 min lambda. Oke, determinannya adalah dikali silang lalu dikurangkan ya, jadi 4 min lambda. Itu determinan dari, coba saya tulis ya, determinan dari A min lambda I sama dengan 4 min lambda dikali 1 min lambda dikurang 4. Seperti itu ya. Oke. Jadi 4 min 5 lambda yaitu ditambah lambda kuadrat dikurang 4. Jadi akan menghasilkan lambda kuadrat min 5 lambda ya. Karena ini sama dengan 0, berarti lambdanya sama dengan lambda 1. Mungkin kita memiliki dua nilai lambda. Lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti ini. Masih cukup mudah ya buat Anda untuk mencari nilai eigen menggunakan memanfaatkan nilai determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Oke, saya rasa cukup singkat ya untuk pengenalan nilai eigen dan vektor eigen. Bagaimana cara kalian mencari nilai eigen dari suatu matriks. Sekarang kita coba masuk ke bagian
menentukan aproksimasi ya dari nilai eigen. Karena sebenarnya motivasinya adalah ketika Anda mempunyai matriks dengan ukuran yang cukup besar, kemudian mungkin nilai-nilai entry-nya cukup kompleks, cukup besar atau ada yang cukup kecil, mungkin Anda bisa kesulitan mencari nilai eigen secara eksak gitu ya, mencari nilai determinan A min lambda I secara langsung, misalnya dengan entry yang begitu bermacam-macam. Jadi kita bisa memakai langkah aproksimatif seperti itu ya. Dan langkah aproksimasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode pangkat. Oke, metode pangkat ini adalah teknik iteratif ya. Jadi teknik iteratif untuk mencari nilai eigen dominan. Nilai eigen dominan dari suatu matriks. Nilai eigen dominan itu apa, Pak? Nah, jadi nilai eigen dominan itu adalah nilai mutlak terbesar ya. Jadi sekumpulan nilai eigen gitu ya, lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan seterusnya sampai lambda n. Anda coba mutlakkan semuanya. Kemudian mana yang nilainya satu nilai mutlak lambda yang paling maksimum di antara yang lainnya. Misalnya di lambda k misalnya. Lambda k itu lebih dari lambda i untuk semua i yang tidak merupakan sama dengan k, gitu ya. Maka lambda k kita sebut dengan nilai eigen dominan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lambda 1, lambda 2, lambda n dengan vektor eigen yang bersesuaian dan saling bebas linear ya. V1, V2, dan Vn. Memenuhi sedemikian, berarti lambda 1 ini karena contohnya lambda 1, berarti lambda 1 kita sebut dengan nilai eigen dominan dari matriks A. Beberapa matriks memiliki nilai eigen dominan, ada juga yang tidak memiliki nilai eigen dominan. Jadi bedakan ya. Saya beri contoh, misalnya A, matriks A berukuran 2 kali 2 gitu, memiliki nilai eigen 1 dan min 1. Nah, ini kan artinya nggak ada yang memenuhi yang sedemikian gitu ya, yang seperti ini ya, karena masing-masing mutlak dari mereka bernilai 1. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang paling dominan dari keduanya ini gitu ya. Atau mungkin hanya 4 kali 4 dengan nilai eigennya 7, 2, min 7, 1. Nah, di sini ada dua nilai eigen yang nilai mutlaknya sama dan mungkin dibandingkan sama yang lain lebih yang maksimum daripada keduanya gitu ya. Dan ini kita tidak bisa sebut 7 sebagai nilai eigen dominan gitu ya. Jadi harus tepat 1 ya. Diperhatikan harus tepat 1. Tepat 1 eigen gitu ya, yang memenuhi sedemikian. Memenuhi ini ya. Jadi harus tepat 1 supaya bisa disebut nilai eigen itu adalah nilai eigen dominan dari matriks. Contoh yang tadi saja ya mungkin ya. Kita punya matriks A seperti ini, kemudian nilai eigennya adalah 0 dan 5 tadi ya. Maka nilai eigen dominan dari A adalah 5 ya. Jadi lambda 2 nilai eigennya, nilai eigen dominannya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai nilai eigen dominan? Ada yang mau bertanya?
Oke, kita lanjut dulu ya berarti. Oke, karena kita punya kondisi bahwa V1, V2 sampai Vn itu adalah saling bebas linear, berarti untuk setiap x di sembarang vektor di Rn terdapat konstanta B1, B2 sampai Bn sehingga memenuhi sedemikian ya. Nah, sedemikian. Jadi merupakan penjumlahan linear dari V1, V2, V3 sampai Vn. Seperti itu ya, ada B1, B2, B3 sampai Bn. Oke, kemudian kita kalikan setiap ruas, masing-masing ruas terhadap A pangkat K. Berarti di sini ada A pangkat Kx, kemudian beta 1 A pangkat K V1, beta 2 A pangkat K V2, beta 3 A pangkat K V3, dan seterusnya sampai Bn A pangkat K Vn. Kemudian dengan fakta bahwa V1 itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1. Lambda I, sorry. Vektor Vi merupakan vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen dari lambda I. Jadi A Vi sama dengan lambda I Vi. Maka menjadi seperti ini ya. Kira-kira kenapa nih? Bisa langsung berubah dari A pangkat K ke lambda 3 pangkat K. Ada yang bisa kasih insight mungkin? Karena yang kita punya kan sebenarnya VI sama dengan lambda IVI. Tapi seolah-olah kita mengganti bahwa A pangkat KVI sama dengan lambda I pangkat K dari VI. Nah, kira-kira ini benar nggak? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya Arfiani. Ya. Kalau menurut saya, Pak, itu karena dianggap semisal A atau lambda I itu adalah suatu bilangan konstan, lalu F itu misalkan variabelnya gitu, Pak. Di situ FI dengan F itu udah sama variabelnya, dan itu kan sama dengan gitu ya, Pak. Jadi jika FI dan FI itu sama, maka A pangkat A dengan lambda I pangkat K itu jadinya sama juga gitu, Pak. Makanya di situ A-nya langsung berubah jadi lambda I, Pak. Oke. Close ya, close. Tapi itu gambarannya ya, gambaran. Arfiani tadi ya. Arfiani. Kita memang kalau dalam penggambaran ya bisa kita asumsikan hanya sebagai suatu bilangan, lambda I juga suatu bilangan. Tapi kan di sini yang kita punya adalah hanya itu suatu matriks. Jadi tidak semerta-merta kita gantikan menjadi suatu bilangan. Tapi idenya harusnya dapat ya. Idenya harusnya dapat bahwa kita sebenarnya bisa melihatnya itu sebagai langsung penggantian ya, perkalian antara masing-masing antara dirinya dan yang di ruas kanan juga masing-masing antara dirinya. Jadi itu yang sebagai ide ya. Jadi kalau misalnya Anda punya AVI sama dengan lambda IVI, kalau misalnya Anda kalikan lagi dengan A, apa yang akan terjadi apa? Yang di ruas kanan apa di ruas kanan? A kuadrat VI ya, A kuadrat VI. Kemudian yang di ruas kanan apa? A dikali VI itu apa tadi? Lambda I VI ya. Jadi lambda I dikali lambda I VI. Sama dengan lambda I kuadrat VI. Kemudian kita lanjutkan misalnya, dikalikan A lagi untuk kedua ruas. A dikali A kuadrat VI sama dengan A dikali lambda I kuadrat VI, apa yang terjadi? Jadi A pangkat 3 ya, A pangkat 3 VI sama dengan
A dikali VI tadi adalah lambda I VI kan? Berarti lambda I pangkat 3 VI. Kalau misalnya Anda kalikan lagi dan seterusnya, maka kan nanti akan mendapatkan A pangkat K dikali VI sama dengan lambda I pangkat K dikali VI. Nah, kira-kira seperti ini ya. Penjabaran dari A pangkat KVI sama dengan lambda I pangkat KVI. Makanya kita bisa langsung mengganti saja ya. Supaya tidak ada, mungkin biar bisa melihat bahwa tidak ada matriks A-nya di bagian ruas kanannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut faktorkan terhadap lambda I. Lambda 1. Lambda 1 di ruas kanan. Diperoleh seperti apa? Jadi lambda 1 pangkat K-nya dikeluarkan semua. Jadi ini berarti B1 V1 dikalikan lambda 1 pangkat K ya, betul ya? Jadi terus kemudian ditambah B2. Ini kan sama aja kayak lambda 1 pangkat K dikalikan dengan B2, jadi saling mengcancel ya, mengcancel lambda 1 pangkat K di cancel sama lambda 1 pangkat K sebagai penyebut dari lambda 2. Oke. Dan seterusnya ya, sampai B3 lambda 3 per lambda 1 pangkat K V3 ditambah Bn dikali lambda n per lambda 1 pangkat K dikali Vn. Jadi kita mau memasukkan 1 per V1 pangkat K ke dalam masing-masing ini ya, masing-masing di sini. Masing-masing term lah istilahnya. Yaitu dengan cara ditambahkan menjadi sebagai penyebut lambda 1-nya. Jadi seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak yang ini? Mungkin ada yang bingung, mungkin bagaimana dengan termnya dari yang step 3 ke step 4. Sebelum kita lanjut. Oke, masih aman ya? Kita coba lanjut. Oke. Ini mungkin saya coba tuliskan lagi ya, supaya tidak bingung. Jadi A pangkat KX sama dengan lambda 1 pangkat K perkalian antara B1 V1, V1 kemudian ditambah B2 dikalikan dengan lambda 2 per lambda 1 pangkat K P2 ditambah titik-titik-titik sampai lambda n. Oh sorry, tapi nggak apa. Lambda n per lambda 1 pangkat K beta n dikalikan dengan Vn. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, karena tadi kita punya lambda 1-nya nilai eigen dominan ya, jadi dia itu paling dominan sendiri nilai mutlaknya, gitu ya. Nilai mutlaknya lebih dari nilai eigen manapun nilai mutlaknya. Maka untuk K-nya menuju tak hingga gitu ya, jadi seiring dengan keberjalanannya K, nilai dari ini akan menuju 0 ya. Betul nggak? Atau saya tanya deh, kenapa deh? Kenapa dia menuju 0? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Siap, silakan. Karena itu kan kalau K-nya mendekati tak hingga, berarti semisal di situ juga syaratnya adalah lambda 1 itu lebih besar daripada lambda I, dan lambda itu dijadikan sebagai pembagi gitu, Pak.
otomatis nanti hasil baginya itu akan 0, gitu Pak. 0, yang dipangkatkan terus-menerus itu hasilnya nanti lama-kelamaan akan menuju 0 gitu Pak. Ya, kira-kira kayak gitu gambarannya ya. Gambaran bahwa nanti ketika Anda mengetahui bahwa lambda 1 itu lebih dari sama dengan lambda I, berarti term yang ini ketika dimutlakan itu akan kurang dari 1 ya. Jadi kata teman Anda, kata Arfiani, nilainya akan 0, bla 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 gitu ya. Yang penting nilainya kurang dari 1 nilai mutlaknya. Ya tentu saja ketika Anda pangkatkan dengan K yang menuju tahingga, 0, bla 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 itu dipangkatkan tahingga, ya akan menuju 0. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Ya terima kasih Arfiani. Jadi paham nggak sampai sini? Aman ya, masih aman ya. Jadi kita bisa melihat bahwa term yang demikian itu akan mendekati 0. Oke. Karena dia termnya itu mendekati 0. Oke. Karena dia mendekati 0, berarti mendekati 0 dong. Ini 0, kita bisa abaikan. Term yang tadi juga 0, ada 0, 0, 0, gitu ya. Jadi yang ini itu bernilai 0, didekati sama 0 gitu ya, diaproksimasi dengan 0 ke semuanya, kecuali yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini diaproksimasi dengan 0, 0, 0, dan 0. Jadi yang kita punya sekarang adalah yang ini saja ya. Nah, makanya A pangkat KX diaproksimasi terhadap beta 1, lambda 1 pangkat K, P1. Betul ya? Jadi sebenarnya yang mau dibilang, yang mau dikatakan dengan kedominanan ya betul ya, kedominanan dari nilai eigen lambda 1 tadi adalah, saya coba hapus. Kedominanan dari lambda 1 ini yang mau kita katakan sebenarnya adalah kita mau mengaproksimasi term yang ini menjadi 0. Itu cerita singkatnya gitu ya, cerita singkatnya supaya kita hanya melihat secara umum bahwa A pangkat KX itu bisa diaproksimasi terhadap perkalian skalar dari nilai dominan nilai eigen dominannya. Hanya nilai eigen dominannya saja ya. Seperti itu. Karena dia bersifat dominan, maka saya bisa mengabaikan nilai lambda-lambda yang lain ketika K-nya menuju tahingga, gitu ya, bergerak menuju tahingga. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba pandang ini. Pandang tinjau mungkin pengaproksimasian dari yang kita punya terakhir ya. Nah, jika lambda satunya itu lebih dari satu, maka term ini akan divergen ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1, misalnya 2 pangkat tahingga kan akan jadi divergen gitu ya. Yang otomatis perkalian antara A pangkat KX ini juga akan menjadi divergen. Gitu ya. Tetapi jika lambda satunya tadi sudah kita bahas ya, kalau misalnya suatu bilangan nilai mutlaknya kurang dari 1, berarti kalau misalnya dipangkatkan terus-terusan kan yang bernilai 0, tadi ya, dipangkatkan cukup besar menuju tahingga gitu ya, maka term ini akan konvergen menuju 0. Seperti itu ya. Jadi gimana kira-kira kita menghandle divergen dan kekonvergenan dari term terakhir yang kita punya ini. Ya. Nah, idenya seperti ini, idenya. Jadi kalau misalnya ini kan masih A pangkat KX diaproksimasi terhadap B1, lambda 1K, lambda 1 pangkat K dikali V1. Jadi kemudian kalau misalnya kita kalikan lagi terhadap A masing-masing ruas,
akan muncul seperti ini toh. A pangkat K plus 1X sama dengan beta 1 dikali lambda 1 pangkat K plus 1 dikali V1. Betul ya? Jadi konsepnya sama seperti yang ini ya. Kita kalikan masing-masing ruas dengan A. Kemudian kita mendapatkan persamaan yang ini ya. Kemudian tadi kita punya apa? A pangkat KX sama dengan beta 1 lambda 1 pangkat K V1. Ya, ini mungkin bisa kita sebut sama dengan, tapi pengaproksimasiannya cukup dekat. Seperti itu ya. Nah, kita udah dapat ini nih. Udah dapat ini. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kedua ini, yang ada di pikiran kita kan kayak seperti meng-cancel keduanya gitu ya. Misalnya A pangkat K plus 1 dibagi A pangkat K gitu ya. Jadi sama dengan A aja gitu. Nah ini ide awal kita gitu kan. Tetapi kan kita nggak semudah itu gitu loh. Karena A pangkat K plus 1 itu sendiri terkait dengan vektor X. Gitu ya, vektor X yang tadi ya. Dikalikan dengan vektor X tadi. Jadi tidak semudah itu gitu. Nah tapi tetap itu ide awalnya kita. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membandingkan antara nilai dari A pangkat K plus 1 dikalikan dengan X bersamaan dengan A pangkat KX. Seperti itu. Caranya gimana membandingkannya? Oke. Caranya ya, kita misalkan sebarang vektor Y non-ortogonal terhadap V1. Non-ortogonal itu apa sih? Ada yang boleh kasih tahu saya nggak? Jadi ada vektor Y, ada vektor V1. Y disebut non-ortogonal terhadap V1 kalau apa? Sorry, kalian udah pernah belajar non-ortogonal belum ya di ALE? Saya rasa sih sampai non-ortogonal karena mungkin saya belum lihat juga RPS dari ALE ya. Tapi saya rasa sudah sih. Jadi non-ortogonal itu apa? Kalau saya tahu mungkin ada yang bisa mengingatnya mungkin. Oke. Jadi kedua vektor dikatakan saling ortogonal, Y ortogonal terhadap V1 ya, V1 jika perkalian dotnya itu sama dengan 0. Jadi kalau ortogonal berarti Y dot V1 tidak sama dengan 0. Kalau perkalian dot sudah dapat ya? Saya rasa sudah bisa semua perkalian dot kalau misalnya diberikan dua vektor sembarang. Oke. Nah, ini kan vektor. Sorry, ini kan vektor ya, vektor. Jadi ketika vektor V1 dikalikan dengan diperkalian dotkan dengan vektor Y yang mana dia bukan merupakan tidak saling ortogonal, maka kira-kira seperti ini. Jadi coba kita masing-masing ruas ya. Jadi A pangkat K plus 1 dikalikan X, ini sendiri kan vektor ya. Kita kalikan dot dengan Y misalnya. Tadi dengan catatan bahwa vektor Y non ortogonal terhadap V1. Dibagi dengan A pangkat KX dot Y. Nah kan ini kan dua vektor. Ini kan dua vektor dengan ukuran yang sama ya, sama-sama n kali 1. Jadi hasil dotnya itu merupakan suatu konstanta. Betul kan ya? Jadi perkaliannya merupakan suatu konstanta, yang pembilang merupakan suatu konstanta, penyebut juga merupakan suatu
konstanta. Seperti itu akan sama dengan beta 1 lambda 1 pangkat K plus 1 V1 dot Y dibagi beta 1 lambda 1 pangkat K V1 dot Y. Nah, ini kan berarti artinya V1 dot Y ini merupakan suatu bilangan kan, konstanta ya. Jadi kita bisa cancelin aja. B1 juga bisa kita cancel. Lambda 1 juga bisa kita cancel. Jadi term yang sedemikian itu akan sama dengan bersisa lambda 1 saja ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai yang ini. Nggak ada yang mau bertanya gitu, kenapa ini nggak bisa dicoret Pak? Ini kenapa Pak? Nggak bisa Pak? Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kira-kira bisa menebak nggak kira-kira di mana langkah iteratif kita untuk hidden metode pangkat ini? Dari sini saja. Masih belum ada bayangan ya? Oke, jadi kurang lebih yang akan jadi ide iteratif untuk metode pangkat kita itu motivasinya ya membandingkan antara A pangkat K plus 1X ini terhadap A pangkat KX. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, konstruksi iteratif metode pangkat kita, jadi pilih tebakan awal vektor X0 gitu ya. Sebenarnya boleh bebas ya, tapi bisa disarankan yang memiliki norm vektor sama dengan 1. Norm vektor udah banyak ya, ada norm vektor Tahingga, ada norm vektor 2 gitu ya. Tapi biasanya kita pakai norm vektor Tahingga. Nah, norm vektor Tahingga ada yang tahu nggak apa tuh? Sama dengan apa? Kalau saya punya X, vektor X sama dengan X1, X2, titik-titik sampai Xn, maka ini apa nih? Sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Lah, tidak ada yang menjawab. Jadi ini sama dengan nilai maksimum ya, nilai maksimum mutlak dari keseluruhan elemen pada vektor X ya. Jadi max I dari XI. Itu ya. Kalau norm 2-nya apa? Ya Anda tinggal akarkan ya. Akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah titik-titik sampai Xn kuadrat. Itu ya. Jadi jangan sampai lupa, mungkin dipelajari kembali ya. Norm-norm vektor itu seperti apa bentuknya. Masing-masing norm vektor itu ada banyak ya. Norm vektor pangkat 3. Norm vektor 3 misalnya, norm vektor 4 ada banyak ya. Jadi Anda coba pelajari lagi. Pilih tebakan vektor awal X0 di mana norm vektornya sama dengan 1. Kemudian iterasi pertama kita kalikan X0-nya itu terhadap matriks A. Jadi kita dapat X1. Kemudian iterasi kedua ya cukup simpel sebenarnya. Kita kalikan lagi X1-nya terhadap A, kita dapat X2. Kita dapat lagi X3 sama dengan A dikali X2. Dan seterusnya sampai Xn sama dengan A dikalikan dengan Xn-1. Oke. Jadi sebenarnya yang mau kita lihat di sini adalah X1 ini sebenarnya X0 kan.
Dan X2 ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah A kuadrat dari X0. Betul nggak? Jadi kita kalikan X0 terhadap A, kita kalikan lagi terhadap A gitu loh. Gitu ya. Jadi sampai seterusnya A pangkat K X0. Dan ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah A pangkat N1 dikalikan dengan X0. Gitu ya. Jadi saling beruntun gitu ya. Nah, yang mau kita cek tadi ya yang A pangkat ini, tapi tadi ini Xn. A pangkat K plus 1 dikali X tadi ya. Kemudian dibandingkan antara A pangkat X. Jadi kita mau mengecek antara vektor Xn dan vektor sebelumnya, Xn-1. Gitu ya. Jadi Xn dengan Xn-1. Kemudian ambil sebarang vektor Y, gitu ya. Vektor Y yang tidak ortogonal terhadap yang V1 tadi ya. Yang tidak ortogonal terhadap V1 tadi. Jadi saya rasa bisa ambil sembarang gitu ya untuk nilai Y-nya. Baru Anda mendapatkan nilai lambda. Nilai lambda ini adalah nilai eigendominan yang kita punya. Jadi seperti itu langkah iteratif untuk mendapatkan aproksimasi dari nilai eigendominan dari A. Pertanyaan nggak sampai sini? Untuk metode pangkat, konstruksi iteratifnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Arfiani. Yang itu, Pak, bagian ambil sembarang vektor Y itu. Ya, kenapa? Itu tuh apakah nilai Y-nya akan mempengaruhi si lambda-nya itu sendiri, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Saya rasa untuk pengambilan Y-nya tentu berpengaruh ya, tapi berpengaruhnya hanya apa istilahnya hanya memberikan nilai lambda yang berbeda ya. Tetapi saya akan jamin bahwa kedua lambda ini akan mendekati nilai eigendominan kita. Jadi contoh, kalau misalnya dengan Y-nya yang Anda peroleh adalah Y yang misalnya yang berbeda misalnya 1, 0. Ini kan non vektornya 1 ya. Ketika Anda lakukan proses ini, misalnya Anda mendapatkan lambdanya, misalnya lambda eksaknya adalah 4. Ketika Anda lakukan metode ini, misalnya Anda mendapatkan lambdanya adalah 4,0001 ya bebas 72 misalnya. Kemudian menggunakan Y yang lain, misalnya Y-nya adalah 01, ini sama ya, non vektornya 1, maka bisa aja Anda mendapatkan 4,000095. Secara gambaran kasat mata kan sebenarnya ini sesuatu dua hal yang nilainya berbeda gitu ya. Tetapi kedua lambda ini tetap dikatakan mendekati nilainya kepada nilai eksak. Seperti itu ya. Jadi saya bisa jaminkan kepada Anda bahwa aproksimasi dengan menggunakan Y yang berbeda memang hasilnya berbeda, tetapi keduanya akan menuju ke nilai eksak yang sama. Seperti itu ya. Kira-kira menjawab nggak, Afriani? Menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu ya. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi bagi kalian untuk memilih tebakan awal kalian, gitu ya. Selama mungkin kalian tidak apa namanya, terlalu over gitu ya, atau mungkin terlalu berlebihan memilih vektor awal. Misalnya vektor awalnya adalah 1000 gitu ya. Jadi memang saya katakan pemilihan vektor awalnya bebas, tapi ada baiknya kita memilih vektor awal dengan non vektornya 1. Supaya apa? Supaya mempercepat kekonvergenan
gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan 1000, ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ketika dibandingkan dengan vektor lain, let's say 10 gitu ya, maka yang 10 ini mungkin lebih konvergen lah, bukan, lebih cepat menuju ke konvergenan kita dibandingkan dengan pemilihan vektor 1000. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini kan sebenarnya langkah iteratif ya. Jadi kalau misalnya pada saat ujian, ya Anda melakukan ini. Anda pada saat ujian gitu ya, atau mungkin pada saat pengerjaan secara tertulis, ya yang Anda lakukan adalah seperti ini. Iterasi 1, iterasi kedua, sampai pada saat Anda diinstruksikan untuk mengerjakan sampai iterasi ke-6 misalnya. Ya Anda lakukan perkalian-perkalian tersebut sampai perkalian ke iterasi ke-6. Tetapi bagaimana ketika kalian sudah dihadapkan kepada masalah yang sudah langsung menuju ke konvergenan gitu ya. Jadi kita tidak tahu sebanyak apa iterasinya sehingga dia bisa dikatakan konvergen gitu ya. Ya yang seperti biasa-biasa ya. Kalau misalnya pada saat Anda melakukan metode-metode apapun itu, misalnya metode bagi dua, atau seperti yang sudah Anda pelajari kemarin, metode Jacobi-Gauss-Seidel gitu ya. Jacobi-Gauss-Seidel itu kan ada pemberhentian iterasi ya, ada pemberhentian iterasi. Jadi sampai iterasi keberapa Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa solusi Anda ini konvergen kepada suatu nilai eksak gitu ya. Maka kita punya pengecekan terhadap suatu toleransi yang kita tentukan sendiri gitu ya. Misalnya 10⁻3, 10⁻7. Seperti itu ya. Nah, yang di dalam ini seperti apa gitu ya. Jadi Anda selama ini belajar menggunakan mencari akar, kemudian ya literally mencari akar ya. Yang Anda bandingkan kan sebenarnya suatu nilai, misalnya nilai A gitu ya. A itu eksaknya, atau mungkin A itu adalah nilai dari iterasi sebelumnya gitu ya. Misalnya AI gitu, dikurang dengan nilai pada iterasi yang sekarang, AI plus 1. Nah kan ini kan nilai, jadi kan kalau suatu nilai kan sebenarnya cukup mudah Anda gunakan gitu ya. Tetapi yang kita punya di sini adalah hasilnya adalah vektor X. Bagaimana cara kita mencari suatu kekonvergenan antara kedua vektor gitu ya? Bagaimana cara kita mencari kekonvergenan dan mengkonversikan menjadi suatu nilai? Jadi seperti ini ya. Contohnya misalnya vektor XI itu vektor di iterasi ke I, kemudian vektor XI plus 1 itu adalah vektor hasil dari iterasi yang ke I plus 1 ya tentu ya. Bagaimana Anda mendapatkan suatu nilai dari vektor gitu? Suatu nilai singular gitu ya. Kalau misalnya nilai yang biasa kan sudah bisa Anda bandingkan gitu ya. Ini nilai biasa, bukan vektor. Nah, ini kan tapi kan ini vektor, bukan suatu nilai. Bagaimana cara Anda mendapatkan semacam selisih lah istilahnya, selisih kan? Ini kan selisih. Gitu. Makanya Anda melakukan norm vektor ini. Anda gunakan fitur norm vektor itu gitu ya. Jadi bisa menggunakan norm vektor tak hingga, norm vektor 2, 1, 3 dan seterusnya. Jadi bisa membandingkan antara hasil vektor kedua iterasi yang berurutan. Seperti itu ya. Nah, sama juga kasusnya pada metode pangkat ini. Kita sudah mendapatkan vektor ini, vektor xn. Xn itu vektor iterasi ke n, dan vektor hasil ke xn plus 1. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa dengan melakukan penormalan vektor. Gitu ya. Xn plus 1, saya coba tulis lagi, xn plus 1 vektor ya. Vektor xn plus 1 dan vektor xn. Nah, dari cerita yang cerita awal banget ya ini ya. Ada kemungkinan bahwa ketika kita memiliki lambda satunya itu lebih dari 1, maka x-nya itu x vektor x1 vektor aproksimasi yang kita punya itu bisa saja menuju ke divergenan gitu ya, menuju suatu
yang menuju Tahingga gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Xn plus 1 ini bisa saja kedua atau elemen-elemennya itu bisa saja bernilai besar sekali gitu ya. Termasuk Xn juga. Bernilai sangat besar sekali. Itu karena kita memiliki yang A pangkat Kx tadi ya. A pangkat Kx tadi diaproksimasi terhadap lambda 1 pangkat K, beta 1, P1. Nah, ketika lambda satunya tadi nilai, ini kan tadi X pangkat XK ya, XK. Ketika lambda satunya tadi bernilai lebih dari 1, maka XK bisa saja bernilai divergen gitu ya untuk setiap elemennya gitu. Jadi bisa saja ini Tahingga gitu ya. Tahingga. Nah, bagaimana cara kita mengecek antar elemennya gitu? Antar elemennya yang padahal mereka sendiri adalah bernilai cukup besar sekali gitu ya. Makanya kita lakukan penormalan vektor gitu. Dengan menggunakan norm vektor. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini kira-kira. Misalnya untuk iterasi sampai iterasi ke n, Anda mendapatkan misalnya 1.234.600. Kemudian di sini 2.475.700. Nah, di sini ya kita agak bingung ya kalau misalnya kita menggunakan ini untuk sebagai apa namanya? Sebagai pengecekan toleransi ya, pengecekan toleransi yang tadi ya, xn dikurang xn plus 1 ya. Kurang dari toleransi. Agak bingung ya. Makanya kita lakukan penormalan terhadap vektor. Nah, jadi kalau misalnya penormalan terhadap vektor ini, sebentar. Oke. Kita coba yang ini ya. Ada kemungkinan setiap iterasi menghasilkan vektor xi tadi ya. Vektor xi yang setiap elemennya cukup besar. Nah, jadi bagaimana cara Anda mengatasinya adalah gunakan setiap kali iterasi gunakan xi itu di assign nilai baru menjadi xi per xi norm vektor dari xi gitu ya. Nah, biasanya norm vektor xi yang digunakan di sini adalah norm vektor Tahingga. Jadi norm vektor Tahingga tadi kan sama dengan nilai mutlak ya, maksimum mutlak. Jadi kalau misalnya di sini xn, norm vektor dari xn apa? Kalau misalnya xn ini norm vektornya apa? Norm vektor Tahingga. Ada yang tahu? Norm vektor xn Tahingga yang ini ya, 2.475.700 ya. Itu misalnya. Nih. Jadi nilai maksimum mutlak dari masing-masing elemen. Tentu yang ini yang paling maksimum kan. Kemudian xn tadi kita assign menjadi xn dibagi mutlak xn itu. Gitu ya. Jadi 1 per 2.475.700 dikali sama 1, 2, 3, 4, 600 247 5700. Dan ini sama dengan ya ini mungkin kira-kira beraproksimasi setengah lah kira-kira lah ya. Ini setengah, ini dibagi ini setengah kira-kira ya. Kemudian yang di bawah akan menjadi 1 ya. Nah, jadi bisa kelihatan ya akan semakin kecil ya. Akan semakin kecil. Gitu ya.
Oke, jadi kita menggunakan peng-assign yang baru ya, XI dibagi dengan norm vektor tak hingganya. Sehingga bagaimana kita melakukan pemberhentian iterasi tadi adalah XI yang baru, yang berbentuknya seperti ini, kemudian kita kurangi terhadap XI plus 1 yang hasil tadi ya, XI plus 1 sama dengan A dikali XI. Kita sudah dapatkan XI, kemudian kita bandingkan terhadap dirinya dibagi dengan norm vektor tak hingganya. Dan itu adalah kurang dari toleransi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya rasa kita lanjut dulu ya. Mungkin kita coba ke contoh kali ya. Oke. Ini contoh saya ambil dari buku Burden, buku rujukan utama ya. Jadi tinjau matriks A min 2, min 3, 6, 7 gitu ya. Dikasih informasi tambahan nih. Informasi tambahannya adalah memiliki pasangan eigen, nilai eigennya 4 itu bersesuaian dengan vektor eigen 1 min 2. Dan ada juga nilai eigen 1 itu bersesuaian dengan vektor eigen 1 min 1. Nah, kita mau mencari aproksimasi dari nilai eigen 4 ya, karena 4 lebih dari 1 ya. Jadi nilai eigen dominan dari matriks A. Jadi kita mau mencari aproksimasi dari nilai eigen dominan. Oke, dimulai dari X0 sama dengan 1 aja gitu ya. Diperoleh dikalikan langsung ya, 1 dikali 1 dikalikan dengan A, hasilnya ini. Kemudian kita kalikan lagi hasilnya ini menjadi iterasi kedua, mendapatkan ini ya. Jadi min 513 dikalikan dengan A-nya lagi, dapatnya min 2961. Lanjut terus sampai X3, kemudian X4, kemudian X5, dan kemudian X6. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih aman ya, saya rasa ya. Masih bisa membayangkan ya. Kira-kira bagaimana proses iteratif dari tebakan awal menjadi iterasi ke-6 ini ya. Kalau dari polanya ini bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak ini kira-kira vektor eigennya berapa nanti? Dari yang sini saja, kira-kira. Kira-kira sesuai nggak sama yang ini? Bisa kelihatan nggak? Sesuai nggak sama 1 min 2? Sesuai ya, bisa kita lihat ya ini. Jadi masing-masing kalau misalnya Anda mau melihat secara gambarannya, kita tinggal bagi aja masing-masing ruas masing-masing elemen terhadap min 8189. Ini akan menjadi 1 dan 16381 ini kira-kira ya aproksimasinya 2 lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira 16381 tadi dibagi min 8189 ya kira-kira aproksimasinya 2 lah gitu. 2, berapa mungkin gitu ya. Jadi kalau secara gambaran nih kita sudah melihat kayaknya nih benar nih vektor eigen kita akan menuju ke 1 min 2 gitu loh. Tapi bagaimana dengan nilai eigennya ya? Nah, tadi benar ya, aproksimasi nilai eigen dominan lambda 4 adalah, oke mungkin ini agak, kita coba ini ya, coba tuliskan. Gimana cara menuliskannya? Oke, kita coba tuliskan ya. Tadi kita dapat X1 sama dengan min 513, kemudian ada X2 sama dengan
min 2961 125253. Saya coba tuliskan sampai 3 saja. Nah, ini kan berarti mendapatkan nilai lambda satunya itu adalah dengan cara lambda 1 dengan cara yang tadi ya. Ini lambda 1 untuk iterasi pertama mungkin ya. Untuk iterasi pertama berarti kita menggunakan X2 dikalikan dengan Y dibagi dengan X1 didotkan ya, perkalian dotkan terhadap Y. Gitu ya. Nah, tapi Y apa yang kita gunakan di sini? Kira-kira ada yang nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau misalnya dari buku Burdan mendapatkan segini, kira-kira Y yang seperti apa? Yang menghasilkan aproksimasi dari nilai eigennya adalah 61/13. Menggunakan Y yang mana nih? Ada yang bisa tebak nggak? Dari X2, dari X1-nya gitu ya. Terus kita mendapatkan lambda satunya itu seperti ini. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Y-nya itu pakai Y yang mana nih? Nol satu ya. Kenapa coba 01? Ada yang bisa tebak nggak? Kenapa 01? Ya karena perkalian dot ini antara ya, perkalian dot antara min 2961 dikalikan dot dengan 01 menghasilkan nilai 61 ya. Terus yang di bawah min 513 dikalikan dengan 01 dot ya, dot 01 menghasilkan nilai 13. Nah, begitu juga dengan lambda 12, lambda 13, lambda 14, lambda 15. Ya. Ini menghasilkan 4,0020. Seperti itu ya. Nah, andaikan nih kalau misalnya saya menggunakan Y-nya bukan 01 tapi 10. Maka apa nih kira-kira? Coba kita cek ya. Jadi lambda 1 untuk iterasi 1 itu sama dengan kalau 10 berarti saya kalikan X2-nya dulu ya. Berarti 10 dot min 2961 berarti min 29 per min 5 ya. Dan ini kalau nggak salah 5 koma lah, 5 koma bla 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 gitu ya. Kemudian lambda 12 dikalikan 10 ya berarti min 125 per min 29. Itu saya rasa 4 komaan. Ya. Ya 4 koma ya. 4 koma bla bla bla. Kemudian untuk X1 untuk iterasi ketiga itu berarti min 509 dibagi min 125. Itu sudah 4 koma juga. Nah, baru dari yang X1 untuk iterasi keempat baru sudah masuk ke aproksimasi kita terhadap eigen nilai 4 ya. Jadi min 2045 dibagi dengan min 509. Itu kira-kira dapatnya 4,00 berapa gitu. Nah, baru di perhitungan ke iterasi kelima kita peroleh min 8189 dibagi min 2045. 4, bla bla. Jadi Anda bisa lihat ya dengan menggunakan vektor sembarang Y yang berbeda, itu mungkin hasilnya berbeda, tapi keduanya itu akan menuju ke nilai eigen dominan kita gitu loh. Ya, jadi mungkin 4,00 yang berbeda nilainya dengan ketika kita menggunakan 01 gitu ya. Misalnya tadi mungkin aja 4,0009 gitu misalnya gitu ya tadi dengan menggunakan vektor Y10.
Bisa aja seperti ini. Tapi tetap kan keduanya itu menuju ke nilai 4. Oke, kemudian ini adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kita sudah memperoleh X6-nya min 8189, 16381. Kita normalisasikan dengan dibagi 16381. Ya bisa juga gitu ya dibagi sama 8189 juga gitu ya. Tapi kalau mau dinormalisasikan supaya mendapatkan vektor normnya 1 sama dengan 1, berarti kita harus menormalisasikannya dengan membagi vektor tersebut dengan nilai maksimumnya 16381. Ini sebenarnya kurang lebih ya sama aja kayak min 1 min 2 gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik kita lanjut saja ya. Jadi untuk metode pangkat saya rasa Anda perlu latihan saja ya. Latihan saja untuk mencari aproksimasi nilai eigen dominan. Jadi ada banyak soal latihan di buku Burdon mungkin. Ya sekiranya untuk beberapa iterasi awal saja gitu ya. Untuk penulisan secara tertulis. Seperti itu. Karena mungkin ketika Anda sudah menggunakan pemrograman, ya mungkin contoh-contoh matriks, kemudian contoh-contoh non vektor, contoh tebakan awalnya itu tidak akan semudah ini gitu. Mungkin saja ukurannya harusnya bisa saja 5x5 karena Anda kan menggunakan bantuan komputer gitu ya. Jadi bagaimana cara menghitung perkalian matriks 5x5 terhadap vektor 5x1 gitu ya. Itu menggunakan pemrograman. Oke. Kita lanjut ke metode pangkat balikan. Jadi inverse power method. Itu motivasinya sebenarnya mungkin melihat terlalu apa namanya? Terlalu sedikit saja gitu kalau misalnya kita hanya menggunakan power method hanya untuk mencari satu nilai eigen saja gitu. Padahal bisa ada banyak nilai eigen gitu ya. Kalau misalnya untuk matriks dengan ukuran besar pun ada banyak nilai eigen. Dan kalau misalnya kita hanya bisa mencari satu saja, itu saya rasa sayang sekali gitu ya. Sangat disayangkan. Makanya motivasinya ingin mencari nilai eigen yang semuanya kalau bisa ya, semuanya gitu. Aproksimasinya untuk ke semuanya gitu. Nah makanya di sini motivasinya ingin mencari nilai eigen yang nilainya dekat dengan suatu konstanta. Jadi kalau misalnya Anda diberikan matriks, gitu ya, matriks, kemudian diberikan suatu konstanta, terus kita mau cari aproksimasi nilai eigen dari matriks A yang nilainya dekat dengan suatu konstanta. Dekat tuh maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya saya punya mu gitu ya, konstanta mu, kemudian apa namanya? Matriks A ukuran n kali n memiliki nilai eigen sedemikian, gitu ya, sedemikian. Maka kalau misalnya suatu lambda k nilai eigen yang dikatakan dekat nilainya dengan mu itu jika apa? Jika seperti ini ya. Jadi jarak antara, jadi kalau misalnya dalam suatu garis bilangan misalnya ada 1, ada 2, ada 5, ada 7. Misalnya ini nilai eigennya gitu ya. Kemudian mu yang kita punya misalnya mu yang sama dengan 3 gitu. Mu-nya sama dengan 3. Maka yang dekat dengan 3 kan sebenarnya 2 kan? Karena kita mengecek
nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak terhadap 3 gitu. Jadi 3 dikurang 2 itu mutlaknya lebih kecil. Lebih kecil dibandingkan dengan ya ketika Anda menggunakan nilai eigen berapapun, ya selain 2 maksudnya. Gitu. Jadi kalau misalnya lambda k adalah nilai eigen yang dekat nilai dengan mu, maka lambda k min mu itu kurang dari lambda i min mu untuk setiap i-nya tidak sama dengan k. Gitu ya. Jadi mau 1, 2, 3 sampai n tapi dia tidak sama dengan k, itu memenuhi seperti ini. Maka dikatakan lambda k itu nilainya lebih dekat dengan mu. Nah, dengan ide seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita balikan gitu ya 1 per lambda k min mu itu lebih dari 1 per lambda i min mu gitu ya. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya kita mau melihat bahwa saya pengen melihat bahwa ini itu akan menjadi nilai eigen dominan. 1 per lambda k min mu lebih besar dari 1 per lambda i min mu untuk i-nya berapapun gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini itu adalah nilai eigen dominan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ini nilai eigen dominan untuk matriks yang seperti apa? Gitu. Ada nggak hubungannya dengan A? Gitu ya. Nah, barulah muncul teorema seperti ini. Misalkan tadi ya, sudah kita misalkan tadi matriks A ukuran n kali n memiliki eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, terus vektor eigen yang bersesuaian V1, V2, Vn. Nah, ternyata untuk sembarang konstanta mu, matriks ini ya, matriks A min mu i diinverskan gitu ya, memiliki nilai eigen yang seperti ini. Mirip yang tadi ya, bukan mirip, tapi sudah sama persis ya. 1 per lambda 1 dikurang mu, 1 per lambda 2 dikurang mu, titik-titik sampai seterusnya. Gitu. Jadi hanya mengkonvert aja gitu ya, mengkonvert dari lambda 1 menjadi ini, lambda 2 menjadi ini, lambda n menjadi ini gitu. Dan vektor eigen yang bersesuaian pun adalah sama, V1, V2 sampai Vn. Gitu. Buktinya, ada yang mau coba buktiin nggak? Mungkin gampangnya seperti ini. Kalau misalnya saya punya lambda, phi itu adalah pasangan eigen dari matriks A. Buktikan bahwa 1 per lambda min mu ya mu dengan V itu adalah pasangan eigen dari matriks A min mu i inverse. Ada yang mau coba buktikan nggak? Oke lah. Kalau misalnya saya punya lambda, V itu pasangan eigen dari A, itu maksudnya apa kira-kira? Tadi sudah dibahas loh tadi. Ada yang bisa bantu saya mungkin? Udah berapa ya?
Ini suara saya kedengeran kan ya? Jangan-jangan nggak kedengeran lagi. Halo? Oh iya, oke ya. Mungkin saya mau coba tanya dulu deh. Sebenarnya sampai di sini tuh kira-kira kalian agak nangkep sedikit nggak? Mungkin dari penjelasan saya sampai metode pangkat balikan, atau mungkin saya terlalu cepat, mungkin. Waduh, baiklah. Baiklah, kita lanjut saja ya mungkin ya. Oke, kalau misalnya lambda, V itu adalah pasangan eigen dari A. Berarti kan artinya A dikali V itu sama dengan lambda V. Gitu ya. Oke. V sama dengan lambda V. Kemudian kita mau membuktikan ini kan, membuktikan ini. Artinya yang mau kita buktikan adalah A dikurang mu I inverse dikalikan dengan V itu sama dengan 1 per lambda min mu dikalikan dengan V. Seperti ini ya kira-kira ya. Jadi Anda bisa paham ya dari pernyataan bahwa lambda, V itu adalah eigen dari A diubah dikonversi menjadi suatu persamaan. Gitu ya. Oke, kita punya informasi awal ini, kita mau membuktikan bahwa ini. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya nih kira-kira? Mungkin kita coba ini ya. AV dikurang mu I V sama dengan lambda V dikurang, sorry ini bukan lambda, eraser. Oke. Lambda V dikurang mu I V. Tapi kan IV ini sebenarnya kan V biasa kan. Jadi kita bisa bikin bahwa ini adalah A min mu I dikalikan dengan V sama dengan lambda dikurang mu dikalikan V. Gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita kalikan saja kedua ruas gitu ya dengan A min mu I inverse. Gitu ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan, ini sorry, di depan maksudnya, ini di depan, dikalikan dengan A min mu I inverse. Gitu ya. Jadi kan yang di bagian kiri akan menjadi V ya. V sama dengan lambda min mu dikalikan dengan A min mu I inverse dikalikan dengan V. Nah, kita pindahkan lagi saja ini. Jadi 1 per lambda min mu dikalikan dengan V sama dengan A min mu I inverse V. Gitu ya. Jadi kira-kira inilah pembuktian bahwa ketika kita memiliki lambda, V pasangan eigen dari A, maka 1 per lambda min mu, V adalah pasangan eigen dari A min lambda I inverse. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi sudah bisa menebak ya, kalau misalnya kita punya yang seperti ini, nilai eigennya seperti ini, maka kita tinggal mencari aja nilai eigen dominan dari term-term yang seperti ini. Misalnya yang tadi, 1 per lambda K misalnya, lambda K min mu. Gitu ya. Ya ini yang nilai dominan kita gitu, nilai eigen dominan kita.
Artinya dengan ini adalah nilai eigen dominan, berarti lambda K itu nilai eigen yang nilainya dekat dengan mu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah semakin dekat, berarti kan ini kan semakin kecil ya nilainya ya. Kalau misalkan kita kurangkan gitu ya, lambda K min mu nilainya akan kecil. Kemudian ketika term ini akan kecil, maka term ini keseluruhan akan menjadi besar gitu ya. Makanya kita mencari yang paling maksimum. Jadi sebenarnya kita seolah-olah hanya perlu melakukan metode pangkat terhadap matriks A min mu I saja, A min mu I inverse saja gitu. Seperti itu ya. Mungkin kita coba contoh kali ya. Kita coba contoh matriks A yang contoh matriks yang tadi ya. Min 2, min 3, 6, 7 dengan eigen yang tadi ya 4,1,41 min 2 dan nilai eigen 1 min 1. Kalau kita gunakan mu sama dengan 2, berarti yang mana nih yang dekat nih? Yang nilai eigen 4 apa yang nilai eigen 1? Halo? Halo? Suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Jadi kira-kira yang mana nih? Nilai eigen mana yang nilainya dekat sama 2? Yang ini apa yang ini? Oke lah. Yang ini ya, yang lambda 2 sama dengan 1 ya. Coba lihat. 1 ya. Oke, betul ya. Karena 2 min 1 ya sama dengan 1 ya. Kalau dibandingkan sama 2 terhadap 4, berarti ini 2. Jadi yang nilainya dekat, lebih dekat ke 1 ya daripada 4. Seperti itu. Oke. Kemudian kita mau gunakan mu-nya sama dengan 2, kita mau mengecek nilai dari kita mau menggunakan metode pangkat balikan terhadap A min 2i inverse ya. Nah ini sudah dihitung lah, kira-kira kayak gini lah, A min 2i inverse. Min 5/2, min 3/2, 3/2. Nah kita mau menggunakan tebakan awal ini, kemudian kita kenakan metode pangkat biasa ya, metode pangkat biasa. Jadi coba ya, X1-nya berarti apa? X1-nya berarti min 3/2 ya, min 3/2, 2. Itu enggak? Itu. Kemudian X2-nya adalah, kita kalikan ya, ini ke sini berarti 15/4 dikurang 3. Berarti 3/2 ya. 15/4 dikurang 3 itu 12/4. Oh sorry, 3/4. Sorry. 3/4. Kemudian min 9/2 ditambah 4. Min setengah. Boleh. Min 9/2 ditambah 4. Min setengah. Kemudian kita cari X3 misalnya. Saya coba pakai kalkulator. 3/4 dikali 5/2. Min 15/8. Min 15/8 ditambah ya, min 15/8 ditambah 3/4.
berarti min 7/8. Min 7/8 yang di atas, kemudian yang di bawah akan menjadi 9/4 dikurang 1, 5/4. Gitu ya. Kemudian X4 akan menjadi min 7/8 dikali min 5/2 berarti 35/16. 35/16 dikurang 15/8. Itu akan menjadi 35/16, 15/8, betul ya. Jadi 5/16. Kemudian yang di bawah itu akan menjadi min 7/8 dikali 3 min 21/8 ditambah 10/4. Jadi min 1/8, betul ya. Nah, kita coba cukup sampai X4 saja gitu ya. Terus saya mau coba gunakan Y-nya sama dengan 0,1 aja gitu ya, 0,1. Jadi X4.Y itu akan sama dengan min 1/8. Kemudian X3.Y akan sama dengan 5/4. Ini kan sama dengan min 2/5. Gitu ya. Nah, jadi 1 per lambda min 2, ya, lambda min 2 akan sama dengan min 2/5. Kita coba cek. Mungkin sampai X4 aja ya. Lambda min 2 itu sama dengan min 5/2. Lambdanya kira-kira min setengah. Jadi mungkin aproksimasi terdekat ya dengan 1. Ini karena hanya kita menghitungnya hanya sampai iterasi keempat saja ya. Mungkin kalau misalnya diteruskan kembali bisa saja mendekati nilai dari 1. Seperti itu ya. Mungkin kita coba pakai Y sama dengan 1,0. Coba. Berarti kan dotnya adalah 5/16 dibagi dengan min 7/8. Berarti 5/16 dikali 8/7. 5 per min 14. Betul ya? Oke. 5/14 berarti 1 per lambda min 2 sama dengan min 5/14. Kemudian lambda min 2-nya itu sama dengan min berapa tadi? 14/5. Berarti lambdanya min 4/5. Ya. Mendekati 1 tadi ya. Ada yang salah saya? Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya yang bagian min 1/8 dibagi 5/4 itu bukannya min 1/10 ya Pak? Sorry, yang mana nih? Yang X4Y di X4.Y per X3.Y itu Pak. Itu min 1/8 dibagi 5/4 itu min 1/10. Min 1/8 dibagi 5/4 berarti 4/5 ya? Oh iya, min 1/10. Oke, terima kasih ya, Arfiani. Min 1/10
Mana nih hitungan saya kok agak bingung saya. Min 1/8, 5/4. Coba kita ulang lagi deh. Hapus beberapa ya. Berarti kalau min 1/10 ngaco berarti ya. Tapi coba deh. Oke. Kalau min 1/10 berarti 1 per lambda min 2 sama dengan min 1/10. Berarti lambdanya bukan mendekati 1 dan 8. Apa kita ada yang salah ya? Nol 1, 3/2, min 3/2, 2, X2-nya min 15/4, 15/4 dikurang 3, 3 itu 12/4, 3/4 ya. Kemudian min 3/2 itu min 9/2 ditambah 4, min setengah. Betul ya. Kemudian 3/4 dikali min 5/2 mungkin oke. Tadi 3/4 min setengah, 3/4 kali min 5/2 itu min 15/8 ya. Min 15/8 ditambah 3/4. Oke, kita salah di sini ya. Kita salah hitung di sini. Saya salah hitung di sini ya. Ini 6/8 ya. 6/8 berarti di sini 9/8. Oke. Kemudian untuk yang bawah berarti 9/4. 9/4 ditambah min 1. 5/4 betul ya, 5/4. Oke. Ini min 9/8 ya berarti ya. Oke, X4-nya. X4 berarti min 9/8 dikali 5/2 berarti 45/16 dikurang 15/8. Betul ya, 15/8 itu akan menjadi ini 30/16 berarti 15/16. Ya. 30 ya, 15/16. Kemudian yang di bawah akan menjadi apa? Min 27/8. Min 27/8 ditambah 5/2, 10/4. 10/4 aja, 10/4. Jadi ini min 7/8 ya. Oke. Kita coba sampai sini aja, X4-nya. Semoga nggak salah hitung lagi ya. Oke. Oke. Semoga nggak salah hitung lagi. Kita coba Y-nya sama dengan 0,1 misalnya. Kita coba kalikan dot terhadap X4 berarti X4.Y sama dengan min 7/8 dibagi yang sebelumnya X3.Y 0,1 misalnya 5, berarti 5/4 ya. Berarti ini akan menjadi apa? Sama dengan 7/8 dikali 4/5. Minus ya. Sama dengan
min 7/10. Betul ya? Min 7/10. Oke. Ini adalah hampiran lambda kita yang ini ya. Berarti 1 per lambda min 2 sama dengan min 7/10. Kemudian lambda min 2 kita itu adalah 10/7 minus, berarti lambda sama dengan 14/7, berarti 4/7 ya. Nah ini 4/7 ya saya rasa dekatlah sama 1. Jadi kalau misalnya dibanding dengan minus tadi kan nggak ini ya, nggak logis ya minus hasilnya. Itu kita pakai Y01, coba kita pakai Y-nya 10 ya. Kalau kita pakai Y-nya 10 berarti X4 dot Y per X3 dot Y itu sama dengan 15/16 dibagi min 9/8. Berarti sama dengan 15/16 dikali min 8/9. 2 berarti berapa nih? Ini dibagi 3 aja kali ya. Dibagi 3 jadi 53. Berarti min 5/6. Ya. Kalau min 5/6 berarti 1 per lambda min 2 sama dengan min 5/6. Kemudian lambda min 2-nya sama dengan min 6/5. Lambdanya akan menjadi 4/5. Betul ya? Nah ini ya 4/5 yang mungkin lebih dekat terhadap 1. Ini nyampiran saja ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Memang kalau misalnya dilihat 4/5 sama 4/5 sama berapa tadi? 4/7 ya. Ya ini mungkin lebih dekat 4/5 ya. Tapi kan kita menggunakan hanya sampai iterasi keempat. Jadi mungkin kalau pendekatannya lebih terlihat yang menggunakan 1, 0 ya. Tapi saya rasa kalau misalnya Anda menggunakan 0, 1 pun tidak masalah. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, tadi kan kita punya apa nih tadi? Udah pangkat belikan tadi kan A min mu I inverse ya. Memiliki nilai eigen 1 per lambda min mu. Nah, kalau mu-nya sama dengan 0, artinya apa? Artinya kita hanya mengecek menggunakan metode pangkat dengan matriks A inverse saja kan? Gitu ya. Jadi ketika mu-nya 0 berarti A min 0 ya A inverse saja berarti yang kita cek kan. Yang kemudian nilai eigennya untuk A inverse adalah 1 per lambda ya, 1 per lambda 1, 1 per lambda 2, 1 per lambda 3, dan seterusnya sampai 1 per lambda n. Gitu ya. Nah, jadi dengan metode seperti ini, kita sebenarnya bisa juga mengecek nilai eigen dari A dengan nilai mutlak terkecil. Tadi kan kita mencari nilai mutlak terbesar ya, nilai dominan, nilai eigen dominan ya. Jadi kita juga bisa menggunakan metode pangkat itu untuk mencari nilai mutlak terkecil. Caranya apa? Caranya kita menggunakan metode pangkat dengan matriks A inverse. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, misalnya lambda k yang menjadi matriks menjadi nilai eigen dominan. Kemudian lambda j itu adalah nilai minimum nilai mutlak yang paling minimum. Artinya ketika kita 1 per kan ya, 1 per dari masing-masing nilai eigen, maka 1 per lambda j itu akan menjadi nilai eigen dominan ya. Akan menjadi nilai eigen dominan tapi terhadap matriks A inverse. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari nilai eigen dominan, nilai mutlak terbesar dari matriks A. Kita juga bisa mencari nilai eigen
yang terkecil, yang nilai mutlaknya terkecil. Seperti itu ya. Jadi menggunakan metode pangkat terhadap A inverse. Nah, jadi kalau misalnya A-nya merupakan matriks berukuran 2 kali 2, berarti kemungkinan kita adalah A-nya itu memiliki dua nilai eigen kan, lambda 1 dan lambda 2. Nah, kalau misalnya kebetulan masing-masing dari nilai eigen ini adalah berbeda ya, jadi ada yang lebih dari mutlaknya gitu ya, maka kita bisa mencari hampiran dari lambda 1, hampiran dari lambda 2 gitu ya. Untuk hampiran lambda 1 kita menggunakan metode pangkat biasa gitu ya. Tetapi ketika kita mencari lambda 2, itu kita mencari menggunakan metode pangkat dengan matriks inverse. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari aproksimasi dari ke semua eigen jika A-nya merupakan matriks berukuran 2 kali 2. Seperti itu ya. Kalau contoh saya coba serahkan ke kalian saja. Kira-kira untuk matriks ini hampiran eigennya seperti apa? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa untuk metode aproksimasi nilai eigen cukup sampai sini ya. Jadi ada cara menggunakan metode pangkat, kemudian cara menggunakan metode pangkat balikan dengan memanfaatkan suatu konstanta ya, suatu konstanta mu. Jadi kita ingin mencari nilai eigen yang mana yang nilainya dekat terhadap suatu konstanta itu gitu ya. Kita bisa memanfaatkan selisih dari masing-masing nilai eigen terhadap mu tersebut, kemudian kita balikan 1 per lambda min mu, kemudian kita cari nilai eigen dominannya. Dengan harapan ketika kita mencari nilai eigen dominan dari matriks yang tadi ya, matriks A min mu i diinverskan, maka kita memperoleh eigen dominan dari matriks tersebut, kemudian kita mendapatkan nilai eigen yang nilainya dekat terhadap mu tersebut. Kemudian kita bisa memanfaatkan lagi nilai metode pangkat balikan ketika mu-nya sama dengan 0. Jadi selain kita bisa mencari nilai eigen dominan, kita juga bisa mencari nilai eigen dengan mutlaknya itu terkecil. Itu kita bisa cari dengan menggunakan metode pangkat untuk matriks inverse-nya sendiri. Seperti itu ya. Materi hari ini sudah berakhir. Ada pertanyaan? Jadi untuk bahan persiapan UTS itu sampai di materi ini ya, sampai di materi nilai eigen. Jadi mohon Anda persiapkan untuk ujian tengah semester ya. Minggu depan mungkin review ya, review dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Jadi mungkin selama 1 minggu ini coba kalian pelajari dulu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ya. Jadi mungkin diskusi lah. Kira-kira kalian selama 6 minggu keperjalanan ini ada bingung di bagian mana? Ada bingung di metode apa? Ada bingung di materi apa? Supaya kita bisa review lagi. Seperti itu. Persiapkan untuk ujian tengah semester. Kemudian mungkin kalian sudah diberikan tugas programming ya. Jadi mungkin Bu Amalia nggak ngasih tugas programming lagi ya untuk materi ini ya. Bu Amalia masih di sini nggak ya? Masih, Pak. Oh, masih ya. Oke. Jadi mungkin agak kelabakan ya kalau misalnya dikasih tugas programming nilai eigen lagi ya. Oh iya, baik Pak Oke. kalau begitu. Kalau tugas lagi nggak apa-apa sih. Kalau mereka pada mau.
Saya serahkan ke Ibu Amalia aja deh. Kalau misalnya memang mereka mau dikasih tugas lagi, silakan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, materi cukup sampai sini. Persiapkan lagi untuk ujian tengah semester, dibaca-baca lagi dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Materi sudah berakhir untuk minggu ini. Selamat belajar buat teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya stop share.